Hai, halo minasan, konnichiwa. Ini adalah materi pertemuan pertama untuk kelas Free Japanese Regular Class untuk hari ini. Jadi karena memang kelas ini untuk pemula atau N5 yang belajar dari nol, mulai dari hiragana katakana. Jadi meskipun yang sudah pernah belajar hiragana katakana akan tetap diulas atau dibahas mulai dari hiragana dan katakana. Oke, Hajime Masho, kita langsung mulai untuk materi hari ini. Belajar apa saja? Yang pertama, mungkin kita akan belajar tentang huruf hiragana, kemudian katakana. Nanti juga akan dibahas. hmm, kita nih belajar bukunya banyak banget itu. Pakai yang mana dulu ya? Yang pertama. Oke, jadi untuk yang pertama kali dipakai dalam pembelajaran bahasa Jepang ini, ya, sini saya akan share buku hiragana yang sudah minasan dapatkan, baik berupa hard file yang dikirim ke alamat masing-masing maupun berupa soft file yang dikirim melalui email. Nah, jadi kurang lebih isinya kan seperti ini ya. Oke, jadi minasan di sini untuk yang belum tahu atau belum hafal hiragana itu bisa belajar pakai buku ini. Bisa mulai dari halaman 3 ya, dari halaman 3. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan di kelas pertama atau yang Free Japanese yang pertama itu bahwa untuk menghafalkan huruf hiragana itu tidak bisa langsung sekaligus. Jumlahnya kan banyak, ada 46 huruf. Jadi harus dibagi-bagi supaya bisa lebih efisien hafalannya. Oke, jadi di sini kalau di buku Kananyumong ya, kalau misal minasan dapatnya bentuk PDF mungkin bisa di print ya, atau juga bisa disalin ke buku tulis buku catatan. Di sini ada 15 huruf hiragana yang perlu dihafalkan. Pertama, mulai dari huruf A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Keko, Sa, Shi, Su, Se, So. Jadi ya dilihat dulu hurufnya, A itu kayak gimana, I kayak gimana, dan sebagainya macamnya sampai huruf So itu bentuknya dilihat dulu. Jadi kita perkenalan dulu sama bentuk huruf hiragana A sampai So. Nah, kemudian minasan itu bisa mencoba untuk baca-baca yang ada di sini ya seperti ini. Ini huruf apa ya? Kita lihat di atas. Oh, ini huruf A, misalnya kan ini huruf A. Oh, berarti ini A bacanya. Terus ini apa ya? Kita cari lagi shin. Jadi mencoba untuk baca, maksudnya di sini adalah perkenalan ya. Kita kenalan dulu, ngelihat dulu bentuk fisik dari huruf hiragana ini seperti apa sih hiragana A sampai hiragana So. Kemudian kalau minasan sudah melihat-lihat nih bentuk hurufnya itu seperti yang tertera di buku, selanjutnya adalah nah minasan bisa ke halaman 5 ya. Di halaman 5 ini ada cara penulisan huruf hiragana A sampai So. Oke, jadi di sini kalau misalnya minasan yang menerima bentuk hard file ya bukunya fisik, buku fisiknya itu bisa langsung ditulis di buku tersebut. Tapi bagi yang menerima bentuknya e-book ya melalui email itu minasan bisa disarankan untuk di print saja satu halaman saja cukup. Nah, di print dia yang halaman 5 saja. Nah, di sini di kolom pertama ya, di sini ada hurufnya, bentuk hurufnya misalnya huruf A. Oh, huruf A seperti ini. Gimana sih cara kita membuat huruf A? Caranya adalah di sini ada nomor satu ya, ini coretan ya artinya. Jadi harus berurutan. Jadi nomor satu, coretan pertama seperti ini ya. Nah, ke arah sini, kemudian coretan keduanya ke arah bawah, coretan ketiganya melengkung seperti ini. Ya. Jadi di kolom kedua ini, nah di bawah sini, di sini itu adalah berisi urutan penulisan ya atau jumlah coretan dari setiap huruf hiragana. Nah, kemudian minasan bisa ikuti nih. Nah, bisa ikuti langsung mengikuti tanda panah dan urutan penulisan yang ada di kolom kedua. Kemudian di kolom keempat, 5, dan kolom keenam ini, di sini ada garis putus-putus ya, ada huruf hiragana tapi garis putus-putus. Silahkan minasan ditebalkan ya. Jadi ini misalnya ditebelin.
yang ditebalkan. Jadi latihan dulu. Nah, ngikutin aja, ikuti saja yang tertulis di kolom ya, yaitu berupa garis putus-putus ini kita tebelin ya, bentuknya kita tebelin dan ikuti sesuai urutan. Jadi kita ikutin aja. Kalau misalnya sudah ikuti, jadi istilahnya latihan dulu. Lanjut ke berikutnya adalah mengisi kolom kotak-kotak ini yang masih kosong. Nah, diisi kita latihan sendiri tulis ya. A, O seperti ini ya cara tulis A. Nih, colok kedua dan seterusnya sampai selesai. Ini diselesaikan ya. Kalau misalnya minasan merasa kurang, ini kan cuma ada 6 kolom kosong. Nah, minasan bisa tulis lanjutkan di buku ya, di buku tulis di kertas yang kosong ya. Kalau misal kurang banyak. Sekalian minasan bisa menghafalkan. Nah, caranya seperti itu. Cara hafalannya sama sampai huruf terakhir. Nah, huruf so. Di sini kan kita belajar 15 huruf dulu ya, A sampai so. Nah, jadi sampai so. Lihat dulu coretannya, urutannya seperti apa di kolom kedua, ikutin garis putus-putus, kemudian lengkapi, tulis kolom yang kosong ini. Oke, jadi cara menggunakan bukunya seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah nih, minasan bisa hafalan ya, bisa menghafalkan huruf-hurufnya ini ya dengan cara seperti yang pernah saya jelaskan di kelas sebelumnya ya. Jadi di sini ada tips menghafal. Nah, gini. Jadi setelah minasan menulis di buku ya, yang ada kotak-kotaknya tadi, selanjutnya minasan menulis sendiri di kertas kosong atau di buku catatan. Caranya adalah tulis berurutan ya A, I, U, E, O tulis. Ka, ki, ku, ke, ko, dan sa, shi, su, se, so. Ini kan masih 15 huruf dulu ya. Jadi difokuskan hafalannya dari huruf A sampai huruf so terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya sudah diulang-ulang, tulis berulang-ulang huruf A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So. Jadi urutan pertama tulis satu huruf ya, seperti tadi A ditulis 10 kali, I ditulis 10 kali misalnya. Kalau misalnya sudah ditulis masing-masing satu huruf itu 10 kali, sekarang selanjutnya adalah menuliskan langsung dari huruf A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, sampai Sa, Shi, Su, Se, So berkali-kali sampai minasan hafal. Oke. Kalau dirasa minasan sudah hafal, ya, sudah hafal dari huruf-huruf tersebut, maka selanjutnya adalah minasan bisa melanjutkan mengerjakan soal-soal yang ada di halaman 6. Ya. Jadi di sini ada halaman 6 di buku ini. Silahkan diisi ya. Ini juga bisa di-print kalau yang dapat e-book. Jadi cara mengerjakannya itu yang pertama kita baca dulu ini ya. Nah, ini bacanya apa ya? Nah, ini misalnya ya, ini huruf A, K, I. Kita tulis di sini ya. Jadi kita tulis di sini A, kemudian K, I. Misalnya ya. Nah, minasan isi dulu cara bacanya di kolom pertama. Misal ini, dibaca apa? Misal ini A, U. Misalnya kan, AU. Nah, tulis ini di kolom pertama semuanya sampai bawah, diisi dulu kolom pertama. Kemudian kalau sudah, minasan bisa tutup huruf hiragananya itu ya, huruf hiragana pakai kertas atau pakai apalah, pokoknya ditutup aja, yang sebelah sini kita tutup. Nah, jadi kan tersisa huruf romajinya saja ya. Nah, huruf ininya saja kan, nah di kolom pertama. Nah, baru minasan lengkapi di kolom kedua dan kolom ketiga ini menggunakan huruf hiragana. O, A, misalnya K, I. Tulis lagi di sini, diulangin. Gitu ya. Kemudian ini juga di sini bacanya adalah au, hiragananya au. Sini juga ditulis au. Nah, kemudian dan seterusnya ini dilengkapi sampai bawah ya, dilengkapin sampai bawah untuk latihan. Kalau sudah selesai, lanjut latihannya itu adalah berikut ini. Jadi minasan bisa mengisi dari nomor 1 sampai nomor 15. Ya, jadi di sini kan ada huruf romaji ya. Romaji mulai dari A, Shi.
ka, sa. Nah, itu seperti apa sih diisi di sini? Diisi menggunakan huruf hiragana. Usahakan ketika mengisi latihan dari nomor 1 sampai nomor 15 ini, minasan tidak melihat contekan ya, atau nggak lihat, aduh lupa ya huruf A itu kayak gimana, huruf C itu kayak gimana misal. Ya kalau misal lupa dikosongin aja. Nah, dikosongin aja. Di situ kita bisa lihat sejauh mana sih hafalan atau pemahaman minasan terhadap huruf hiragana A sampai huruf So, gitu ya. Nah, misal kalau udah selesai nih ngerjain nomor 1 sampai nomor 15, misalnya saya ingat sih huruf A, tapi sinya lupa, ya udah dikosongin aja, nggak usah ditulis apa-apa. Lanjut, kita move on ke nomor 2, 3, diisi yang tahu. Kalau sudah selesai sampai nomor 15, baru kita koreksi. Huruf mana aja sih yang kita nggak bisa jawab atau lupa? Nah, di situ kan kita bisa tahu, oh ternyata saya belum hafal huruf ini. Nah, itu latihan lagi, nulis lagi, atau lebih banyak membaca lagi. Itu ya, untuk cara menghafalkan huruf hiragana. Oke, kemudian berikutnya ini juga bisa dibaca-baca nih di halaman ini. Nah, di halaman kalau misalnya mau latihan baca banyak di halaman 3. Nah, ini bisa latihan membaca huruf hiragana dari halaman 3 sampai halaman 4 ya. Dari halaman 3 sampai halaman 4. Sini dibaca. Ini huruf hiragananya banyak ya. Ini dibaca apa? Ikushi, ike, selika, dan sebagainya macam. Jadi buku ini tuh udah komplit, mulai dari latihan menulis, latihan membaca, mengisi soal-soal untuk huruf hiragana, itu udah bagus, tinggal minasan cara pakainya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kalau misal udah hafal nih huruf A sampai So, berikutnya adalah kita akan lanjut lagi hafalan huruf hiragana, mulai dari huruf Ta ya sampai huruf Ho misalnya. Ya, jadi di sini sama metode hafalannya seperti yang huruf A sampai So ya. Jadi kita lihat dulu bentuknya huruf Ta, Chitsu, Teto. Jadi dibaca dulu untuk pengucapan, oh ternyata bukan Ta, Titu, Teto ya, tapi Ta, Chitsu, Teto, Na, Ni, Nu, Neno, kemudian Ha, Hi, Pu, He, Ho. Nah, jadi ada bunyi-bunyi yang harus kita perhatikan. Seperti ini misalnya ya. Nah, jadi ada bunyi-bunyi seperti itu, kita baca dulu, lihat dulu, jangan buru-buru buat nulis ya, jangan buru-buru untuk eh, apa namanya, langsung latihan hafalan, tapi kita perhatikan dulu hatsuongnya atau cara bacanya dari setiap atau masing-masing huruf. Kemudian boleh coba untuk latihan membaca yang sudah tersedia di bawahnya nih. Nah, ini kan banyak ya kosakata-kosakata. Meskipun di sini ada artinya ya, misal taiko ya. Taiko ini semacam beduk ya. Jadi alat musik sebenarnya kalau Jepang alat musik yang bentuknya mirip beduk. Nah, itu namanya taiko. Kemudian ini misalnya ada T, ini bentuknya tangan ya. Minasan tidak perlu pusing ya atau memperhatikan artinya. Jadi biarkan aja artinya itu ya udah gitu, dibiarkan berlalu, fokus saja kepada cara bacanya seperti apa. Ya, karena seperti yang saya jelaskan di video trial ya beberapa waktu lalu, nah jadi supaya kita fokus terhadap hurufnya itu untuk hafalan kosakatanya nanti saja. Ya, fokusnya kepada hafalan huruf hiragana dan katakana dulu ya. Hiragana kita masih bahas huruf hiragana ya. Jadi hafalin fokusnya kepada huruf terlebih dahulu. Nah, ini kan ada gambarnya rumah. Ya memang artinya rumah, ini kan dibaca uci. Tapi kita nggak perlu uci rumah, T tangan nggak perlu. Jadi fokus bisa membaca huruf hiragana. Oke, ini bisa dibaca-baca buat perkenalan ya, perkenalan latihan. Terus caranya sama seperti tadi, belajar huruf A sampai huruf So. Nah, ini Ta, Chitsu, Teto, Nani, Nuneno, Hahipunho juga sama. Di kolom pertama itu ada urutan penulisan ya. Di sini misalnya huruf Ta itu ada 4 coretan ya. 4 coretan.
Diperhatikan, ditebelin yang garis putus-putus, kemudian minasan baru mengisi yang di sebelah sini ya, pakai pensil, lebih baik pakai pensil ya. Coba usahakan nulis, jadi meskipun dapat PDF, e-book, itu diusahakan untuk ditulis, baik di print boleh, atau ditulis di buku, pokoknya harus nulis ya. Karena nulis itu salah satu bagian atau cara minasan bisa menghafal huruf hiragana. Kalau dibaca aja biasanya sih bisa hafal juga sih, tapi kalau membaca ya bisanya pas baca aja, hanya bisa membaca saja. Pas nanti disuruh menulis atau didikte huruf hiragana, nah biasanya kesulitan. Jadi mumpung masih awal, jadi sama-sama belajar menulis ya, belajar membacanya juga ya, sama-sama dimaksimalkan. Oke, sama ya caranya, tinggal diisi di apa namanya, dilengkapin sampai kolom kotak terakhir diisi ya, sesuai dengan hurufnya itu apa. Nah, kalau misal minasan itu sudah mengisi, nah maka selanjutnya minasan adalah fokus menghafalkan huruf ta sampai ho. Jadi sama seperti tadi nulis huruf a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, si, su, se, so itu secara berurutan, tapi dihafalin, jangan lihat buku. Nah, begitu pula minasan ngafalinnya dari huruf ta sampai huruf ho. Ta, cit, su, te, to, ha, hi, ku, he, ho, nani, nu, neno itu dihafalkan. Misal sudah hafal ya 15 huruf, maka berikutnya adalah minasan harus menghafalkan huruf itu ya, karena kan misal minasan udah hafal 15 huruf nih, sebelumnya belajar a, i, o, e, o, ka, ki, ku, ke, ko sama sa, si, su, se, so. Nah, kemudian nambah lagi kan huruf ta, cit, su, te, to. Nah, kemudian nambah lagi nani, no, neno, tadi pelajari ha, hi, wo, ho. Jadi nambah 15 huruf lagi. Jadi sebelumnya 15, kemudian nambah 15 lagi. Terserah ya waktunya, karena kita kan ada pertemuan rutinnya tuh seminggu 2 kali. Nah, jadi dalam 1 minggu itu misal hafalkan 15 huruf, minggu depannya hafalkan 15 huruf, seperti itu. Jadi nggak harus yang 1 minggu hafal 30, enggak. Jadi kita pelan-pelan aja. Nah, jadi kalau misal sudah hafal huruf ta sampai huruf ho, tadi 15 huruf terakhir yang kita hafalkan, maka selanjutnya adalah menuliskan itu dari awal, dari huruf A. Jadi tulis dari huruf A, I, W, O, ya seperti yang terus di layar, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, to, ta, cit, su, te, to, nani, nu, neno, sampai ha, hi, pu, he, ho. Nah, kenapa harus kita tulis lagi dari awal? Kan udah hafal huruf A sampai so misalnya. Kan udah dihafalin nih. Kenapa harus ditulis lagi misal? Ya karena kalau misalnya kita tidak mengulang dari awal lagi, nanti bakal lupa gitu ya. Akan lupa lagi. Maka dari itu sebaiknya dihafalkan. Oke. Dihafalkan dari awal maksudnya ya. Oke, jadi mentang-mentang ya, karena kita belajarnya sekarang huruf ta sampai huruf po, jadi yang ini udah nggak usah dihafal, udah inget. Nah itu nggak bisa, kebanyakan karena nambah huruf, jadi biasanya otak kita itu kayak yang huruf sebelumnya pelan-pelan akan terlupakan kalau tidak dipakai. Oleh karena itu, meskipun kita nambah belajar hurufnya, yang huruf sebelumnya juga tetap dihafalkan, tetap ditulis ya, tulis dari awal. Jadi gitu caranya minasan. Setiap nambah huruf mulai lagi dari huruf A sampai hurufnya selesai dihafalkan. Gitu ya. Oke, kemudian latihan membaca ya, kalau udah latihan menulis bisa latihan membaca. Ini saya juga ambil dari buku tadi kosakatanya, jadi minasan juga bisa langsung baca-baca. Nah, di sini sama silakan ditulis ya, ditulis di buku. Nah, di sini diisi, di halaman 10 dari atas tuh sampai yang nomor 1 sampai 15. Taiko, Uchi, Sakana, Okane ini sampai nomor 15 diisi. Jadi sebenarnya buku ini tuh bisa dipelajari sendiri asal tahu caranya. Gitu. Metodenya sama seperti hafalan A sampai So. Ya, jadi fokus kepada huruf ya. Mungkin kalau yang dapat buku fisik ya itu artinya sudah bahasa Indonesia ya, di sebelah sini itu ada artinya. Nah ini sebenarnya artinya ya, tapi karena ini buku e-book dan e-booknya itu memang terbatas, nggak semua bahasa ada, ini translate-nya pakai bahasa ini Portugis atau Spanyol ya, pokoknya bukan bahasa Indonesia.
Nah, tapi positifnya adalah minasan tidak perlu memperhatikan ini ya. Jadi ini cukup sebagai translate untuk khusus yang untuk pegang buku fisik ya itu kan pakai bahasa Indonesia. Jadi diabaikan aja, fokus kepada hafalan hurufnya. Oke. Nah, kemudian di bab 3 ini, jadi kan tadi bab 1 sama bab 2 isinya. Kemudian di bab 3 ini ada tentang huruf terakhir ya, kelompok huruf terakhir atau 16 huruf. Jadi kan bab 1 15 huruf, tadi bab 2 15 huruf, total 30. Bab 3, nah ini selesai terakhir yaitu 16 huruf. Jadi huruf dasar hiragana itu selesai di bab 3. Yaitu ada huruf mamimu memo, ya yuyo, rariru rero, wa o n ya. Jadi ada 16 huruf. Sama seperti di bab 1 dan bab 2 cara belajarnya, dilihat dulu bentuknya, diperhatikan juga cara bacanya. Oh ini huruf maya, ini mi, ini mu, memo. Ini ya, yu, ini yo. Ya dilihat aja minasandra, ri, ru, rero. Tapi diresapi ya. Oh, gini bentuknya. Oh, gini cara bacanya. Gitu ya. Jadi sebelum menulis kita kenalan dulu, lihat dulu. Kemudian, nah di sini juga ada contoh-contoh kosakatanya. Ya, sekali lagi di sini gambarnya ini menyatakan arti ya. Ini jadi ini misal ini ma ya, memang artinya adalah kuda. Me, nah ini memang artinya adalah unta. Tapi Moichido atau sekali lagi tidak perlu menghafalkan artinya ya. Kalau sekedar tahu nggak apa-apa, tapi kalau dihafalkan bukan itu fokus utamanya, tapi minasan fokus utamanya adalah menghafalkan huruf. Nah, seperti ini baca-baca ini banyak ya. Kemudian sama seperti di bab 1 bab 2, di sini ada cara penulisannya seperti apa. Perhatikan di kolom pertama urutannya, terus kita latihan dengan nebelin, lanjut diisi sampai terakhir. Dan seterusnya sampai huruf N terakhir. Kalau sudah kayak gimana? Kalau sudah seperti yang saya jelasin tadi ya, di PPT itu adalah ya kita tinggal menghafalkan ya. Jadi menghafalkan fokus menghafalkan 16 huruf terakhir dulu, misal seperti ini. Kita hafalin dulu huruf mamimu memo ya yo rariru rero sampai wawen kita hafalkan dulu fokus. Kalau misalnya sudah hafal huruf ma sampai n, maka berikutnya adalah seperti tadi ya, menghafalkan mulai dari awal. Ya, jadi tadi di awal kan ada huruf, nah ini. Jadi kita ngafalin mulai dari huruf A lagi. Jadi A sampai huruf N sekarang. Dihafalkan, tulis seperti ini berurutan. A, I, W, O, Kasiku, Beko, Sasi, Suseto, Sacit, Suteto, Nani, Nuneno, Kami, Boheho, ditambah dengan 16 huruf yang baru dipelajari. Jadi hafalannya dari awal lagi ya. Dari A lagi, supaya lebih ingat. Nah, tinggal ditambah sama huruf ma sampai N. Itu caranya. Kemudian berikutnya adalah, nah kalau sudah hafal secara tulisan, sudah bisa menulis gitu, maka kita buktikan sama seperti bab 1-2 dengan mengisi yang ada di halaman 14 ya. Ini namanya renshu, renshu itu latihan ya. Jadi renshu atau latihan di sini menulis, mengisi caranya seperti tadi yang dijelasin di bab 1. Kemudian nomor 1 sampai nomor 15 juga diisi. Diisinya juga sama sebisanya minasan. Kalau misalnya ada yang lupa huruf hiragananya, kosongin aja. Nanti di akhir kalau udah selesai baru dikoreksi. Huruf mana aja sih yang lupa, berarti minasan harus lebih mengingat kembali huruf-huruf tersebut yang lupa. Oke, jadi cara pakai bukunya seperti ini minasan. Kenapa saya kasih tahu cara belajarnya? Karena nggak mungkin kita 2-3 kali atau beberapa kali pertemuan cuma belajar hiragana saja ya. Jadi hiragana katakana itu bisa dipelajari sendiri, asal tahu caranya. Kemudian juga bukunya sudah ada, tinggal minasan meluangkan waktu dalam sehari itu berapa menit ya, 30 menit, 1 jam untuk ngafalin hiragana. Itu mungkin minggu, 1 minggu udah hafal. 1 minggu, 2 minggu udah hafal. Jadi nggak terlalu sulit ya. Kalau sulit itu
kalau misal nggak tahu caranya ngapal kayak gimana, bukunya nggak ada, kemudian eh, waktunya juga nggak ada, nah repot. Ini kan udah ada bukunya, udah dikasih bukunya, sudah tahu caranya, tinggal minasan meluangkan waktu untuk praktek, menghafalkan sendiri. Nah, kemudian mungkin di halaman 15 ini ada huruf-huruf yang mirip ya, yang mirip bentuknya. Mungkin minasan kayak kadang ketukar-tukar atau lupa ini huruf aku misalnya sama he itu mirip. Nah, di sini dirangkum ya jadi rangkuman. Ini preferensinya beda-beda ya karena hmm, meskipun menurut buku ini mirip, tapi kalau menurut minasan beda ya udah nggak apa-apa. Ini namanya cuma preferensi aja. Beda-beda. Oke, ini kita lewati. Nah, selanjutnya adalah di bab 4 di buku ini itu membahas tentang tanda baca ya. Membahas tentang tanda baca yang ada di huruf hiragana. Oke, tanda baca yang pertama itu mungkin saya bahasnya di sini aja ya. Share screen. Oke. Jadi tanda baca di hiragana itu gampang ya. Gampang mempelajarinya, caranya gampang asal huruf 46 hurufnya bisa dikuasai dengan baik, bisa dihafalkan dengan baik. Tanda baca ini mungkin kalau huruf hiragana kan butuh waktu ya. Saya kasih waktu tadi misal 1 sampai 2 minggu, minasan kemungkinan hafal jika setiap harinya meluangkan waktu buat belajar huruf hiragana dengan cara yang tadi dijelaskan. Nah, tetapi setelah hafal huruf hiragana A sampai N itu, nah selanjutnya apa? Kan ada bunyi-bunyi yang berbeda itu atau pakai tanda baca. Nah, tanda baca ini dipelajari lebih gampang lagi, lebih cepat lagi. Mungkin sekitar 1 jam, ya 1 jam aja Minasal coba memahami, atau mungkin ya saya jelasin ini Minasal coba memahami itu udah langsung bisa kok dipahami atau dipraktekkan. Jadi tanda baca ya berikutnya tanda baca yang akan dipelajari itu adalah tanda baca eh, dakwon ya. Jadi istilahnya dakwon tapi pembelajar itu sering nyebutnya dengan tanda baca teng-teng. Bentuknya itu seperti tanda petik ya. Tanda petik letaknya di kanan atas, pojok kanan atas. Dia itu hati-hati sama penulisannya. Jadi hadapnya itu adalah ke arah dari arah kiri atas ke kanan bawah ya seperti yang ada di layar ya dari seperti ini. Jadi jangan menuliskan tanda teng-teng itu atau dakwon itu seperti ini kebalik ya. Jangan, ini contoh yang salah ya. Jangan juga dituliskan lurus kayak gini. Nah, ini juga contoh yang salah. Jadi perhatikan cara tulisannya yang benar seperti yang saya lingkarin merah yang ada centangnya itu cara tulis dakwon atau teng-teng yang benar. Kemudian tanda baca berikutnya adalah tanda baca handakwong atau kita sering menyebut dengan tanda baca maru karena bentuknya bulat kayak lingkaran maka disebutnya maru. Ya apapun lah sebutannya sebenarnya sama aja. Kita lebih ke fungsinya mau nyebut dakwon boleh, nyebut tenteng boleh, nyebut handakwong boleh, nyebut maru juga boleh ya. Bisa tulis di sini ya. Ini bentuk lainnya mungkin kalau minasan tidak familiar ini. Nah, ini bentuk lainnya sebutannya tenteng. Tenteng kalau ini tuh maru. Nah, ini maru ya. Mungkin di sini itu untuk mengetahui, nah dari apakah semua huruf hiragana itu bisa dipakai dengan tanda baca dakwon atau tenteng atau dipakai dengan tanda baca handakwong atau maru? Jawabannya adalah tidak. Jadi jumlahnya kan ada 46 tuh banyak. Tapi yang bisa ditempelkan dengan tanda baca teng-teng itu ternyata hanya 4 kelompok huruf atau ada 20 huruf saja. Jadi kalau ngapalinnya itu yang bisa sama teng-teng itu hanya kelompok K, K itu kaki kepo ya, kelompok S, S itu sa shisu teto, kelompok T, tadi T itu kan ta kitsu teto dan kelompok H yaitu ha hipu hepo.
hanya kelompok ini saja. Kalau disingkat tuh KSTH, hanya KSTH saja yang bisa ditempelkan dengan tanda baca dakwon atau teng-teng. Kalau kelompok M bisa nggak? N bisa nggak? Misalnya Mami Mumemo, Nani Nuneno, ya tidak bisa karena dia tidak masuk ke dalam KSTH. Jadi yang bisa masuk hanya 4 kelompok huruf KSTH. Atau kalau di total ada 20 huruf kan 4 kali 5 kan. Kaki kukeko ya kan ada 5. Sashi sukeso, tachi sukeso, hayu sukeso. Jadi ada 20 huruf. Dan kalau misal ditempelkan dengan tanda baca, dakwon atau teng-teng ini, maka bunyinya itu akan menjadi lebih tebal. Contohnya, langsung kita. Di sini ya, bunyinya nanti akan lebih tebal. Tapi sebelum itu, nah ini ada sisa nih, nanggung ya. Saya jelaskan dulu sampai selesai. Kemudian bagaimana dengan tanda baca maru atau handapon yang bentuknya kayak lingkaran ini di bawah. Kalau tanda baca teng-teng itu hanya bisa ditempelkan dengan kelompok KSTH, ya 4 kelompok huruf atau 20 huruf hiragana. Kalau maru atau handapong itu hanya 1 kelompok huruf, yaitu kelompok huruf H saja. Saya kasih tanda merah ya untuk membedakan. Nah, jadi hanya ini saja yang bisa ditempelkan dengan tanda baca maru atau handapong. Gitu ya, bentuk kelompok Hahiboyo aja gitu. Dari 46 huruf yang bisa ditempelkan dengan maru itu hanya 5 huruf aja, atau dengan kata lain dia kelompok bunyi H. Hahiboyo. Sisanya apakah bisa? Tidak bisa. Ya, jadi hanya 5 huruf saja yang bisa ditempelkan dengan handapon atau maru. Kalau ditempelkan dengan tanda baca, namanya tanda baca ya, maka akan ada perubahan bunyi. Nah, seperti yang ada di slide berikut ini. Jadi kalau minasan perhatikan, di sini itu ada bunyi tebal ya. Jadi huruf K tadi akan menjadi G, ya bunyi G. Kaki kukeko menjadi ga giku geku. Kemudian tapi di sini kok ada NG, ini apa gitu kan ya, ngingu ngingu. Jadi selain dia bunyi kaki kukeko bersama teng-teng itu selain bisa menjadi bunyi gagi gugego, dia juga akan berbunyi ngingu ngingu. Jadi ada 2 cara baca atau 2 bunyi yang ditimbulkan jika kaki kukeko ditempelkan dengan dakwon, misalnya dakwon atau teng-teng dengan tanda baca ini. Ya, tapi ada syaratnya. Kapan bunyi ngangingungengo itu dipakai dan kapan bunyi gagi kugugo itu dipakai. Oke, lebih seringnya itu ketika kelompok K itu ditempelkan dengan tanda baca teng-teng itu seringnya adalah berbunyi gagi gugego. Jadi lebih sering berbunyi tebal seperti itu. Tapi dalam satu kondisi tertentu ya bunyi ngangingungengo ini keluar jika ada huruf yang sama bertemu dan dia ada di huruf berikutnya. Misal di sini saya tulis ya huruf K. Nah, di sini. Oke. Jadi ketika ada kelompok huruf yang sama bertemu, jadi kan ini ada huruf K ketemu huruf K, tapi huruf keduanya ada teng-tengnya. Nah, maka ini bukan dibaca kagaku, ya, tapi dia dibacanya sengau, kangaku. Ya, karena dia huruf sebelumnya itu adalah satu kelompok yaitu dia huruf K juga gitu. Oke, jadi salah satu aturan kenapa dia dibaca nganginguengo karena itu, karena ada 2 bertemu ya, 2 huruf yang dalam satu kelompok tuh bertemu. Jadi kalau misalnya sini bukan huruf K, misal huruf Q, apakah bacanya di sini juga nggak? Iya, tetap nggak. Jadi yang penting ada 2 huruf, kelompok huruf kaki kukeko yang bertemu, dan huruf berikutnya yang ada tanda baca teng-tengnya itu dibaca sengau atau ngangingungi. Nah, sebaliknya bagaimana jika ini kebalik, yang apa namanya, yang ada tanda baca teng-tengnya itu yang di depan. Ya, jadi misalnya saya tulisnya sini ga. Nah, terus di sini ini yang K biasa. Nah, ini apakah yang pertama ini dia dibaca nga juga, ngaka gitu? Itu jawabannya tidak. Jadi tidak berlaku jika ada di depan huruf atau jadi awalan.
Jadi huruf pertama. Kalau jadi huruf pertama itu maka dibacanya biasa ya, pakai gagigu gitu. Jadi nggak perlu ngangin. Sengau itu hanya dia ketika ada di huruf berikutnya yang sama, ya, kelompok yang sama. Gitu. Ya itu berhubungan sama hatsong ya atau cara baca. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan huruf S? Huruf S itu nanti akan tebal berubah menjadi bunyi Z ya. Jadi ini perlu diperhatikan, mungkin perlu hati-hati karena di sini ada bunyi za ya, za jadi wajar ya sa jadi tambah teng-teng jadi za. Shi itu jadinya ji ya bukan zi karena tidak ada bunyi zi, tidak ada kosakatanya bunyi zi. Jadi ini perlu diperhatikan bunyi shi teng-teng itu ji, zu, ze, zo. Nah, kemudian lanjut bagaimana dengan bentuk T? Kalau T tachitsu teto ditempelkan dengan teng-teng atau dakuan itu maka dia akan menjadi bunyi D ya, seperti ini D. Jadi da, tapi kalau untuk ci teng teng bunyinya bukan di, tapi menjadi ji. Terus su teng teng bukan jadi do, tapi menjadi zu. Kemudian d tetap ya do, ya, normal. Nah sekarang mungkin minasan bertanya-tanya, ini kan bunyinya sama ya antara ji misal. Ini kan ji. Nah ini juga zu ada dua nih. Misal kita didekte ya. Terus misal kita nulisnya gimana dong pakai huruf yang mana dong antara ji-nya si teng-teng atau ci teng-teng atau su teng-teng atau su teng-teng? Jawabannya adalah yang paling banyak digunakan di dalam kosakata bahasa Jepang itu untuk bunyi ji adalah yang ini ya, shi teng-teng. Apa yang ini juga ada tapi jumlahnya sedikit jadi nanti dihafalkan. Nah, begitu pula dengan bunyi zu itu yang paling banyak digunakan itu adalah su teng-teng. Nah, yang ini juga kita hafalkan ya. Jadi ada kosakatanya juga, ada yang dibaca ditulis dengan seperti ini, tapi jumlahnya dikit jadi bisa dihafalin. Sebagian banyak, sebagian besar bunyi ji itu disimbolkan dengan shi teng teng dan bunyi zu itu disimbolkan dengan su teng teng. Itu minus ya. Jadi perlu mempelajari perhatikan huruf hiragana dengan seksama penggunaannya nanti. Kemudian kita lanjut ya. Jadi kan tadi kelompok K jadi G, kelompok S jadi Z, bunyi kelompok P jadi D. Sekarang kelompok H itu kalau ditempelkan dengan bentuk teng-teng atau dakwon dia akan tebal bunyi yang menjadi babi bu bebo. Ya. Yang terakhir untuk bentuk handakwon atau maru itu jika ditempelkan, ya ini kan hanya ada satu kelompok kalimat yaitu kelompok hahipu heho, maka dia bunyi menjadi P ya, jadi papipu pepo. Sudah deh gitu aja ya. Jadi kalau tahu konsepnya seperti ini, ya udah tinggal latihan membaca. Oke, nah jadi bacaan membaca ini juga saya ambil latihan-latihan baca ini kosakatanya di buku hiragana di halaman 16 ya di halaman 16. Nah minasan bisa latihan ya latihan baca-baca. Jadi yang tanda baca ini tuh ini bukan huruf N ya, ini tuh dibaca sengau tadi ya nganging. Oke, silakan di latihan baca di halaman 16 sampai halaman 17 ini banyak latihan. Kemudian ini sebenarnya nggak wajib sih karena udah hafal huruf A sampai huruf N. Jadi huruf kakiku keko ini ditulis di skip juga nggak apa-apa. Yang mungkin yang jadi titik beratnya adalah menghafalkan konsepnya supaya nanti cara bacanya lancar. Karena tulisan kan udah lancar. Nah, mungkin kalau mau latihan tulis, nah itu latihan tulisnya yang di sini. Yang seperti tadi caranya yang saya jelaskan di bab 1 ya. Cara ini diisi. Mungkin gitu aja ya untuk teman-teman. Oke, minasan. Jadi untuk ini berikutnya di bab 5 ya tadi ya kita bahas. Jadi lanjutannya ini tinggal dibaca-baca latihan. Yang kayak gini di skip aja ya, yang latihan-latihan tulis juga di skip aja, ini diisi. Nah, oke, jadi kalau sudah kita hafalan 46 huruf seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kemudian kita belajar tanda baca teng-teng sama maru, berikutnya adalah minasan bisa tes suto atau tes sendiri di halaman
24 ya. Di halaman 24 itu silahkan minasan isi sebisanya, setahunnya sampai halaman 30 sorry, sampai nomor 50 atau sampai halaman 26. Oke. Kalau misalnya sudah ya, minasan misal ingin minta koreksi apakah benar, boleh dikirimkan hasil kerjanya, difotokan, kemudian kirim ke WhatsApp saya, nanti saya bantu koreksikan apakah benar atau tidak. Kalau misalnya misal mau koreksi sendiri, mau cek sendiri juga boleh. Oke, mungkin untuk materi hari ini ya, materi eh, pertemuan pertama tentang huruf hiragana dulu udah selesai. Mungkin minggu depan kita bisa masuk ke tanda baca berikutnya huruf hiragana hari Sabtu minggu depan. Dan jika ada pertanyaan silahkan chat saya kapanpun. Nah, nanti saya kalau lagi senggang bisa saya balas ya. Termasuk juga yang ingin dikoreksi soal-soalnya. Oke, mau jika udah sekarang karena waktu sudah habis, mungkin sampai di sini penjelasan saya. Jika ada pertanyaan bisa silahkan langsung chat. Eh, saya ucapkan arigatou gozaimasu yang sudah berpartisipasi. Otsukare sama desta. Mata raishu, minasa. Bye-bye.